Berdasarkan data, Myanmar mencetak rata-rata 1,4 gol per pertandingan dan kebobolan 2,0 gol. Sementara itu, Indonesia mencetak rata-rata 1,0 gol dan kebobolan 1,6 gol. Data ini menunjukkan bahwa Myanmar lebih produktif dalam mencetak gol, tetapi juga lebih rentan kebobolan dibandingkan Indonesia. Indonesia memiliki rata-rata tembakan meleset 2-2 dan tembakan tepat, sasaran 4,2 per pertandingan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih sering menciptakan peluang untuk mencetak gol dibandingkan Myanmar. Frekuensi tembakan ini dapat menjadi indikasi bahwa Indonesia lebih agresif dalam menyerang dan bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Myanmar. Tendangan sudut dan kartu. Indonesia lebih sering mendapatkan tendangan sudut dengan rata-rata 3,6 per pertandingan, yang berarti mereka lebih sering menekan pertahanan lawan. Mereka juga menerima rata-rata 2,2 kartu per pertandingan, menunjukkan bahwa mereka mungkin bermain dengan intensitas tinggi dan lebih agresif. Catatan pertandingan terakhir. Dari 5 pertandingan terakhir, Myanmar hanya memenangkan 1 pertandingan, sementara Indonesia juga hanya memenangkan 1 pertandingan. Kedua tim mencetak gol dalam 3 dari 5 pertandingan untuk Myanmar dan 2 dari 5 pertandingan untuk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kedua tim memiliki peluang yang hampir sama untuk mencetak gol dalam pertandingan ini. Kemungkinan besar pertandingan ini akan menghasilkan lebih dari 1,5 gol. Baik Myanmar maupun Indonesia memiliki rata-rata gol yang cukup tinggi dalam pertandingan terakhir mereka. Dalam 5 pertandingan terakhir, 4 dari 5 pertandingan Myanmar dan Indonesia menghasilkan lebih dari 1,5 gol. Pertandingan antara Myanmar dan Indonesia diprediksi akan berlangsung sengit dengan kemungkinan banyak gol yang tercipta. Kedua tim memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dengan Myanmar lebih produktif dalam mencetak gol tetapi lebih rentan kebobolan, sementara Indonesia lebih sering menciptakan peluang dan bermain agresif. Hasil akhir pertandingan ini sangat bergantung pada efektivitas, serangan dan pertahanan kedua tim pada hari pertandingan. Dari data performa terakhir, Indonesia memiliki catatan yang lebih baik dibandingkan Myanmar. Indonesia menang 2 kali, bermain imbang 2 kali, dan kalah 1 kali dalam 5 pertandingan terakhirnya. Sementara Myanmar mengalami 3 kekalahan, 1 hasil imbang dan 1 kemenangan. Indonesia menunjukkan performa yang lebih konsisten dan stabil dibanding Myanmar. Kemenangan atas Arab Saudi dan China menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mencetak gol dan menjaga pertahanan yang solid. Kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan mereka untuk mencetak gol dan menjaga pertahanan yang kokoh. Namun, kekalahan telak dari Jepang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kelemahan dalam menghadapi tim yang lebih impresif. Statistik dan riwayat pertemuan antara tim sepak bola Myanmar dan Indonesia. Pertandingan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 9 Desember pukul 19.30. Dalam riwayat pertemuan sebelumnya, Indonesia telah memenangkan 3 pertandingan, sementara Myanmar belum pernah menang, dan 2 pertandingan berakhir imbang. Pertemuan sebelumnya termasuk pertandingan persahabatan internasional pada tahun 2021, tahun 2019, dan tahun 2018, di mana Indonesia menang dengan skor 4-1, 2-0, dan 3-0. Analisa pertandingan berdasarkan data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki catatan yang lebih baik dibandingkan Myanmar dalam pertemuan sebelumnya. Dengan 3 kemenangan dari 5 pertemuan terakhir dan tanpa kekalahan, Indonesia tampaknya memiliki keunggulan psikologis dan performa yang lebih baik. Myanmar, di sisi lain, belum pernah menang melawan Indonesia dan hanya mampu menahan imbang 2 kali. Dalam pertandingan terakhir pada tahun 2021, Indonesia menang dengan skor 4-1, menunjukkan dominasi yang signifikan. Ini bisa menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki strategi dan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi Myanmar. Selain itu, kemenangan dengan skor besar juga menunjukkan bahwa lini serang Indonesia cukup efektif dalam mencetak gol. Pertandingan pada tahun 2019 berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Indonesia. Meskipun skor ini lebih rendah dibandingkan dengan pertemuan tahun 2021, tetap menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga pertahanan dengan baik dan mencetak gol yang cukup untuk memenangkan pertandingan. Ini juga menunjukkan konsistensi performa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, Indonesia juga menang dengan skor 3-0. Kemenangan ini menegaskan dominasi Indonesia dalam pertemuan dengan Myanmar. Dengan 3 kemenangan berturut-turut,
Indonesia tampaknya memiliki pola permainan yang efektif melawan Myanmar, baik dalam menyerang maupun bertahan. Berdasarkan data ini, prediksi pertandingan berikutnya cenderung mengarah pada kemenangan Indonesia. Namun, Myanmar mungkin telah mempelajari kelemahan mereka dari pertemuan sebelumnya dan bisa saja melakukan perubahan strategi untuk memberikan perlawanan yang lebih kuat. Pertandingan ini akan menarik untuk disaksikan karena bisa menjadi kesempatan bagi Myanmar untuk membalikkan keadaan atau bagi Indonesia untuk melanjutkan dominasi mereka. Secara keseluruhan, data historis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan yang jelas dalam pertemuan dengan Myanmar. Namun, sepak bola adalah olahraga yang dinamis dan penuh kejutan, sehingga hasil akhir tetap tidak bisa diprediksi dengan pasti. Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi kedua tim untuk menunjukkan kemampuan dan strategi terbaik mereka. Prediksi akhir berdasarkan analisa, performa terakhir dan kondisi terkini kedua tim, Indonesia tampaknya memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Prediksi skor akhir bisa berkisar antara 2-1 atau 3-1 untuk kemenangan Indonesia. Mengingat performa mereka yang lebih konsisten dan stabil dibandingkan Myanmar, sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan, dan Myanmar masih memiliki peluang untuk memberikan perlawanan yang kuat. Namun berdasarkan analisa yang ada, Indonesia tampaknya memiliki keunggulan dalam pertandingan ini.